Pemecahan masalah. Apa itu pemecahan masalah? Pemecahan masalah adalah setiap urutan operasi kognitif diarahkan untuk menemukan sesuatu yang tidak diketahui. Variasi dari pemecahan masalah itu ada 4. Pertama, terstruktur. Kedua, kompleks. Ketiga, dinamika. Dan 4, kekhususan atau domain. Contoh dalam variasi ini yaitu masalah dalam buku pembelajaran. Dalam soal buku teks pada buku pembelajaran, itu merupakan contoh dari masalah yang terstruktur, kompleksitas, berdinamika, dan memiliki domain. Sedangkan untuk contoh dari pemecahan masalah yang tidak terstruktur, yaitu adalah tentang polusi udara. Nah, masalah yang tidak terstruktur umumnya lebih sederhana dan stabil. Macam-macam dari pemecahan masalah itu ada 3. Pertama, masalah cerita. Kedua, pemecahan masalah. Ketiga, kekhususan dan sistem analisis kebijakan masalah. Dalam kehidupan modern ini, hampir setiap konteks kehidupan ini memiliki masalah. Setiap orang harus belajar bagaimana cara pemecahan masalah tersebut agar bisa bermanfaat bagi kehidupan mereka ataupun kehidupan profesional mereka. Zaman sekarang tidak ada orang yang dibayar untuk melakukan ujian, untuk menghafal, tidak ada orang yang dibayar untuk seperti itu. Tapi setiap orang biasanya dibayar untuk memecahkan suatu masalah. Contohnya yaitu pada sebuah toko roti, yaitu kita bisa sebut dengan toko roti Holland Bakery. Dahulu, Holland Bakery ini ramai dikunjungi oleh masyarakat. Namun, dengan bertumbuhnya zaman, berkembangnya zaman, makin banyak toko roti di mana-mana. Makin banyak variasi toko roti. Nah, akhirnya toko roti Holland Bakery ini ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia. Dan akhirnya toko roti Holland Bakery ini membayar orang untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara menambahkan jajanan pasar dalam toko roti tersebut. Jajanan pasar yang lebih modern yang di-upgrade menjadi lebih berkualitas, sehingga Holland Bakery diminati kembali oleh masyarakat. Itu merupakan contoh dari pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada berapa macam pemecahan masalah? Pertama, masalah cerita. Dari masalah sederhana dalam permulaan matematika hingga masalah cerita kompleks di kelas dinamika teknik, masalah cerita adalah jenis masalah yang paling umum digunakan dan diteliti secara luas. Ditemukan di belakang ribuan bab buku teks. Masalah ini biasanya meskipun tidak paling efektif dipecahkan oleh peserta didik dengan mengidentifikasi kata-kata kunci dalam cerita, memilih algoritma dan urutan yang sesuai untuk menyelesaikan masalah, menerapkan algoritma
dan memeriksa tanggapan mereka yang mereka harapkan akan benar. Contoh masalah cerita. Masalah gerak matematika sederhana, biasanya menggunakan kereta api, mobil, atau pesawat terbang yang berpergian dalam satu arah atau lainnya sebagai konten permukaan. Untuk dapat memecahkan masalah gerak, pelajar menghubungkan kereta, mobil, dan pesawat ke model sematik dari hubungan antara entitas yang berbeda dalam suatu masalah. Ada berbagai jenis masalah gerak, seperti menyalip satu kendaraan mulai dan diikuti kemudian 1 detik yang bergerak pada rute yang sama dengan kecepatan lebih cepat. Arah yang berlawanan, 2 kendaraan yang meninggalkan titik yang bersamaan bergerak dalam arah yang berlawanan. Perjalanan pulang pergi, kendaraan bergerak dari titik A ke titik B dan kembali. Atau penutupan, 2 kendaraan mulai dari titik yang berbeda bergerak menuju satu sama lain. Analisis persyaratan kognitif untuk menyelesaikan masalah cerita menunjukkan bahwa peserta didik harus melakukan hal-hal berikut. Pertama, menguraikan pernyataan masalah, yaitu membaca memecahkan deskripsi masalah. Kedua, cobalah untuk mengklasifikasikan jenis masalah dengan membandingkan konten permukaan masalah dengan masalah yang sebelumnya diselesaikan. Atau ke deskripsi kelas masalah, membandingkan hubungan struktural yang dijelaskan dalam masalah dengan model masalah atau masalah yang sebelumnya diselesaikan. Ketiga, bangun representasi mental masalah yang sedang dipecahkan dengan mengidentifikasi entitas masalah dari konten permukaan, memetakan set tersebut ke model struktural masalah, mengakses rumus dan operasi pemrosesan yang diperlukan untuk penyelesaian masalah. Keempat, peta nilai-nilai di setiap set ke formula. Kelima, perkira ukuran solusi dan unit yang tepat, jarak panjang dan sebagainya. Selesaikan formula. Ketujuh, rekonsiliasi nilai dengan estimasi dalam hal ukuran dan unit. Kedelapan, ingat konten masalah dan struktur entitas masalah dan file sesuai dengan tipe masalah. 2. Pemecahan masalah. Pemecahan masalah yang efektif membutuhkan pengetahuan sistem, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan strategis. Komponen-komponen ini terdiri dari model mental pemecahan masalah dari proses, yang terdiri dari pengetahuan konseptual, fungsional, dan deklaratif, termasuk pengetahuan tentang komponen sistem dan interaksi, kontrol aliran status kesalahan, dan prosedur pengujian kesalahan. Analisis proses kognitif yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah pemecahan masalah menunjukkan bahwa pelajar harus: pertama, identifikasi keadaan gangguan dan gejala terkait, yaitu definisi kondisi saat ini dari sistem yang bermasalah. Kedua, bangun model mental masalah dengan menjelaskan status tujuan, mengidentifikasi subsistem yang salah. Ketiga, mendiagnosa masalah dengan memeriksa substansi yang salah. Keempat, menerapkan solusi dengan mengganti bagian atau subsistem yang rusak. Uji solusi untuk menemukan apakah keadaan tujuan tercapai. Kelima, catat hasil dalam database kesalahan. Ketiga, kasus dan sistem dan analisis kebijakan masalah. Masalah analisis kasus, sistem, atau kebijakan cenderung menjadi masalah kebijakan atau analisis yang kompleks dan tidak terstruktur. Masalah analisis kasus menurut di Harvard Law School hampir 130 tahun yang lalu. Menganalisis kasus hukum, menyiapkan brief, dan membela putusan adalah masalah analisis kasus otentik untuk mahasiswa hukum. Dalam bisnis dan banyak konteks profesional lainnya seperti hubungan internasional dan penyelesaian masalah manajerial, menganalisis kompleks masalah kasus terletak mengidentifikasi sifat pekerjaan. Masalah bisnis termasuk perencanaan produksi adalah masalah umum. Komponen lingkungan pembelajaran. Komponen lingkungan pembelajaran itu ada 4. Yang pertama adalah klasifikasi masalah. Yang kedua adalah masalah verbal. Yang ketiga adalah style identifier. Yang keempat adalah model struktural. 2. Pemecahan masalah. Pemecahan masalah yang efektif membutuhkan pengetahuan sistem, pengetahuan prosedural,
dan pengetahuan strategis, serta jenis-jenis pengetahuan itu tertanam dan diorganisir oleh pengalaman pemecahan suatu masalah. Belajar dalam memecahkan masalah memerlukan gejala-gejala masalah baru untuk peserta didik dan mengharuskan mereka menyelesaikannya dengan cara mereka masing-masing. 3. Kasus, sistem, atau masalah analisis kebijakan. Masalah-masalah kasus, sistem, atau analisis kebijakan adalah hal yang rumit, ambigu, dan sangat terstruktur. Memecahkan masalah membutuhkan siswa untuk bisa mengakomodasi ambiguitas, tetapi tetap ada rasa toleransi terhadap ambiguitas rendah di antara guru dan siswa. Dan ada hubungannya dengan keyakinan epistemik mereka, yaitu apa yang kami yakini sebagai pengetahuan, kebenaran, dan pembelajaran. Memecahkan masalah kasus membutuhkan pengetahuan transisi, yaitu pengetahuan sebagian pasti dan membutuhkan pemahaman menggunakan logika, debat, dan penelitian. Pengetahuan mandiri, yaitu terdiri dari pengetahuan tidak pasti dan membutuhkan pemikiran independen dan pikiran terbuka. Dan pengetahuan kontekstual yang terdiri dari pengetahuan yang didasarkan pada bukti dalam konteks. Karena masalah analisis kasus, seperti semua masalah yang tidak terstruktur lainnya, lebih tergantung pada konteks daripada masalah yang terstruktur dengan baik, maka perlu mengembangkan lingkungan tugas yang lebih otentik. Masalah analisis kasus sering diwakili oleh masalah cerita. Cerita lebih mudah dipahami, diingat, dan lebih empatik daripada representasi didaktik masalah. Diambil dari lingkungan belajar analisis kasus yang kami kembangkan pada sosiologi kesejahteraan, tujuan utama lingkungan adalah untuk memohon tanggapan empatik dari mahasiswa yang terisolasi secara budaya di sebuah universitas negeri. Cara kita mempresentasikan masalah kepada peserta didik dalam pernyataan masalah yaitu mempengaruhi bagaimana pemecahan masalah secara mental, mewakili masalah mereka, dan mereka mencoba untuk menyelesaikannya. Itulah tujuannya, untuk membuat peserta didik membangun model konseptual yang bermakna dari masalah yang mereka coba selesaikan. Model untuk melibatkan peserta didik dalam masalah analisis kasus memerlukan penggunaan alat untuk membangun representasi eksternal mereka sendiri dari masalah tersebut yang terdiri dari hasil opsi solusi dan argumentasi atau pembenaran. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang menyajikan masalah untuk pelajar. Presenting problem to learn. Mengapa kita mempresentasikan masalah itu bagi pelajar sangat penting? Nah, asumsinya ialah bahwa atribut representasi masalah eksternal akan dipetakan ke representasi mental peserta didik, mengatur dan menampilkan masalah untuk peserta didik dengan cara yang mengembangkan representasi mental dan terlibat tujuannya adalah proses penyelesaian masalah yang tepat. Nah, itu tadi untuk masalah. Mengapa sih kita harus mempresentasikan masalah bagi pelajar itu penting? Itu yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya, nah, misalnya untuk masalah cerita
representasi matriks informasi secara substansial lebih unggul daripada pengelompokan grafik dan kalimat, karena mereka dengan jelas mendefinisikan informasi yang diperlukan, menyarankan pesanan operasi, dan memberikan pemeriksaan konsistensi untuk solusi parsial. Itu menurut Schwartz pada tahun 1971. Selanjutnya, masalah posing. Masalah terstruktur dengan baik biasanya diharapkan hasilkan terstruktur dengan baik jawaban. Itulah sifat masalah yang terstruktur dengan baik. Nah, dalam buku tersebut dijelaskan, dalam buku tersebut penelitian menjelaskan ketika kami bertanya kepada siswa untuk menyelesaikan X2 ditambah Y2 sama dengan Z2, siswa tentu ingin mengganti nilai-nilai seperti 3, 4, maupun 5 untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, dalam sebuah buku kecil yang indah, The Art of Problem Posing pada tahun 1990, Brown dan Walter berpendapat bahwa X2 ditambah Y2 sama dengan Z2 bukanlah pertanyaan sama sekali. Sebaliknya, itu meminta pelajar untuk mengajukan pertanyaan atau menimbulkan masalah. Jadi, seperti X2 ditambah Y2 sama dengan Z2 itu bukan pertanyaan sama sekali, dan itu sudah dibantah oleh Brown dan Walter pada tahun 1990. Selanjutnya, mengaitkan masalah ke makro konteks. Salah satu inovasi paling terkenal dan paling efektif dalam desain pembelajaran ialah instruksi berlabuh. Berdasarkan teori pembelajaran yang terletak dan kognitif magang, instruksi yang disematkan menanamkan masalah menjadi rumit dan realistis. Skenario yang disebut makro konteks dikembangkan oleh Kognisi dan Teknologi Group at Vanderbilt pada tahun 1992. Itu ya, masalah mengaitkan masalah ke makro konteks. Secara umum ringkasannya ialah cara masalah diwakili oleh peserta didik mempengaruhi cara peserta didik memahami mereka dan mampu menyelesaikannya. Untuk masalah yang terstruktur dengan baik, presentasi tipe matriks terorganisir tampaknya bekerja yang terbaik. Lebih masalah yang kompleks dan tidak terstruktur perlu menyajikan kompleksitas yang mendasarinya dan ketidakpastian masalah dalam situasi masalah yang membutuhkan representasi kurang terstruktur. Dan penelitian kontemporer menunjukkan secara konsisten bahwa menempatkan masalah dalam konteks yang otentik dan bermakna membantu pelajar untuk memahami masalah dengan lebih baik dan mengasumsikannya lebih baik lagi. Kepemilikan untuk solusinya lebih banyak yang tidak diketahui tentang representasi masalah itu. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan Arifin akan menjelaskan bab 4 mengenai alat untuk mewakili masalah oleh peserta didik. Adapun menurut Basok 1989 dan Larkin 1983, yakni menunjukkan bahwa para ahli mewakili masalah dalam bentuk pemetaan konsep untuk memandu interpretasi informasi tentang masalah. Selanjutnya, mengenai organisasi semantik. Apa itu? Yakni memecahkan masalah. Pertama,
dan terutama membutuhkan pemahaman tentang domain, kecuali yang terlibat dalam masalah, kecuali jika peserta didik sepenuhnya memahami makna dari masing-masing masalah tersebut. Dan selanjutnya, bagaimana jaringan semantik membantu atau cara membantu pemecahan masalah? Adapun menurut teori psikologi dikenal sebagai teori skema. Ide-ide individu diatur ke dalam skema, dan skema diatur ke dalam jaringan yang saling berhubungan, dan ide yang saling terkait dikenal sebagai jaringan semantik, memahami ide apapun yang ada di sana. Selanjutnya, pemecahan masalah mengharuskan siswa memahami semuanya atau semua ide-ide yang dilibatkan oleh suatu masalah. Jaringan semantik membantu pelajaran untuk mengatur apa yang mereka ketahui tentang masalah dengan mengintegrasikan informasi ke dalam kerangka kerja konseptual yang semakin kompleks. Lanjut lagi, mewakili penalaran kausal. Apa itu? Di antaranya keterampilan intelektual yang paling penting untuk pemecahan masalah, yakni adalah menyimpulkan, meramalkan, dan menjelaskan, yang semuanya merupakan bentuk penalaran kausal. Kausal alasan biasanya hasil dari kondisi situasional, seperti pertanyaan eksplisit, peristiwa yang tidak terduga, kegagalan tugas, ataupun kebutuhan untuk memprediksi beberapa hasil-hasilnya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengaitkan solusi dengan masalah. Berbagai jenis masalah memerlukan penanganan atau penyelesaian yang berbeda. Fokus bab ini adalah untuk mengajar peserta didik bagaimana cara menyelesaikan masalah. Dalam bab ini terdapat dua metode untuk mengajar pemecahan masalah. Yang pertama adalah work examples dan yang kedua adalah case libraries. Secara umum, work examples merupakan salah satu cara untuk memecahkan masalah, yang kemudian dilanjutkan dengan praktik pada sejumlah permasalahan yang memiliki persamaan karakteristik. Bab 6. Solusi pendukung. Model penyelesaian masalah paling generik merekomendasikan bahwa pemecah masalah harus mengklarifikasi masalah, mencari solusi, mencobanya, dan memantau efektivitas solusi. Meskipun semua langkah ini dapat ditafsirkan dalam banyak cara, mungkin yang paling bermasalah diantaranya adalah mencari solusi. Bagaimana kita dapat mencari solusi? Apakah kita mencari solusi untuk semua masalah dengan cara yang sama? Lalu, bagaimana kita mengevaluasi keefektifan potensial dari solusi yang telah kita pilih? Mencoba dan memantau solusi untuk masalah kompleks bisa sangat mahal dan bahkan berbahaya. Sehingga, pencarian solusi menjadi penting ketika uji coba dan pemantauan yang tidak mungkin dilakukan. Belajar untuk memecahkan masalah mengharuskan peserta didik untuk dapat memanipulasi elemen masalah dengan cara tertentu, yaitu memanipulasi parameter, membuat keputusan, atau mempengaruhi lingkungan dengan cara tertentu untuk menguji efek dari solusi mereka.
Pada bab ini, saya akan membahas tentang pengertian dari simulasi dan juga jenis simulasi yang dapat digunakan untuk mendukung pencarian solusi selama penyelesaian masalah. Bab 7 berkaca pada penyelesaian masalah. Pada bab ini, pemecahan masalah berpasangan berpikir keras atau kita singkat TAPPS adalah berartikulasi refleksi, metode yang dikembangkan dan diteliti selama bertahun-tahun dari Wimber Lohed di tahun 1999. TAPPS adalah kombinasi antara teknologi Think Aloud dan Teach Back Next. Kemudian poin selanjutnya, teach back dan replay yang diabstraksi. Metode umum untuk menilai model mental adalah prosedur mengajar kembali, di mana pelajar atau pengguna diminta untuk mengajar pelajar lain, biasanya pemula, cara melakukan tugas tertentu atau cara menggunakan sistem tertentu. Ini juga metode refleksi yang sangat sederhana untuk siswa. Setelah beberapa kegiatan pembelajaran atau kombinasi atau kegiatan, instruktur meminta siswa untuk mengajarkan kembali apa yang mereka telah belajar kepada orang lain. Ini didapatkan secara lisan ataupun tulis. Bab 8 menilai masalah solusi dan pembelajaran. Menilai kinerja pemecahan masalah. Penilaian kinerja mencakup elemen-elemen ini menurut Elliot tahun 1995. Poin pertama, siswa harus membuat respons atau produk alih-alih sederhana pilih dari sekumpulan alternatif jawaban dari setiap jawaban siswa. Poin kedua, penilaian terdiri dari pengamatan langsung atau penilaian siswa perilaku pada tugas pemecahan masalah. Untuk ini ditambahkan yang ketiga, penilaian kualitas produk atau pengamatan menggunakan rubrik, yaitu deskripsi kinerja yang diinginkan. Lalu, bagaimana penilaian rubrik itu? Untuk menilai kinerja, perlu untuk membangun deskriptor dari tindakan yang diperlukan, pemikiran dan operasi sehingga kita tahu apa kinerja yang baik. Ini deskriptor disebut rubrik. Rubrik menggambarkan kinerja. Kinerja yang baik ataupun yang buruk. Mereka sering mengambil bentuk skala atau set skala yang digunakan untuk menilai kinerja kompleks yang harus digunakan untuk menilai kinerja tetapi juga digunakan untuk meningkatkan kinerja oleh siswa. Itu adalah fungsi dari rubrik itu sendiri.